Shalom Jemaat Tuhan. Pada PIK Pembinaan Iman Kristen ini saya berikan tema mempercepat kedatangan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 12. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman, dan Roh Kudus pimpin setiap kami yang menonton dan mendengarnya. Kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mempercepat kedatangan Tuhan. Kita baca dulu 2 Petrus 3:12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, Tuhan Yesus akan kembali lagi seperti janjinya pasti. Itu pasti. Yesus pasti akan datang kembali. Tapi kapan? Kita nggak tahu ya. Yohanes 14 ayat 3 Tuhan Yesus berkata apa? Dan apabila aku yaitu Yesus telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Ya, beliau pergi ke surga untuk menyediakan tempat, dan kalau sudah selesai menyiapkan tempat, dia akan datang kembali untuk yang kedua. Ya, Kisah Rasul 1:11 ini perkataan daripada malaikat Tuhan setelah Yesus naik ke surga ya. Hai orang-orang Galilea, kata kedua orang itu, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga itu di hadapan kalian akan kembali lagi. Itu kata malaikat Tuhan. Ya, akan kembali lagi dengan cara itu. Jangan cara itu juga seperti yang kalian lihat tadi. Ya. Nah, pertanyaannya, kapankah kedatangan yang kedua itu? Kapan? Sebagian orang salah tafsir terhadap 1 Tesalonika 5 ayat 4-5. Mereka salah tafsir. Tetapi kamu saudara, kata 1 Tesalonika 5 ayat 4-5 ya. Rasul Paulus berkata, tapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Pertanyaannya, apakah anak-anak terang tahu kapan waktunya Yesus datang kembali? Masalah gitu ya. Kalau mereka bilang, sebagian orang berkata, kalau orang-orang hidup dalam kegelapan, mereka nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi anak-anak terang, mereka kutip dalam 1 Tesalonika 5 itu, tahu katanya kapan Yesus datang kembali. Yang kedua, kata mereka, itu tafsiran mereka yang keliru. Ya. Ya, Matius 24 ayat 36. Tidak ada yang tahu kapan harinya dan jamnya. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak Allah pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, bahkan yang menarik di sini katakan anak Allah pun tidak tahu. Ya, hanya Bapa saja yang tahu. Hanya anak Allah pun tidak tahu katanya. Sebutan anak Allah menunjuk pada inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Ketika beliau berinkarnasi menjadi daging, beliau sengaja membatasi dirinya. Jadi perkataan anak itu dalam konteks inkarnasi, beliau sengaja membatasi dirinya. Penting itu ya. Istilah anak di situ dalam konteks inkarnasi, yaitu beliau sengaja membatasi dirinya. Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia, dalam bahasa aslinya sarx, daging, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi istilah anak itu berkaitan dengan inkarnasi, menjelmanya firman menjadi daging.
Sehingga beliau memang sengaja membatasi dirinya. Ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya di sini dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Dalam konteks ketika Yesus Sang Firman menjadi daging, dia sengaja membatasi dirinya. Tapi secara kekekalan, tentunya Allah Tritunggal, 3 pribadi Allah Tritunggal tahu itu kapan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi ketika Sang Firman menjelma dalam bentuk daging, yang disebut sebagai anak Allah itu, beliau sengaja membatasi dirinya. Ini kita perlu pahami, ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus belum datang juga? Jawaban pertama, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Itu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Tapi itu masih koma. Dan 1000 tahun, yaitu 1000 tahunnya Tuhan, sama seperti satu hari. Satu harinya siapa? Satu harinya manusia. Jadi maksudnya ayat ini bukan berarti dibolak-balik aja, bukan. Tapi mempunyai pengertian waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia, gitu saja. Ya, waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Ya, mengapa Yesus belum datang juga? Yang kedua jawabannya karena beliau sabar terhadap umat pilihannya. Sabar beliau terhadap umat pilihannya. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Ada sebagian orang pikir, oh Tuhan berlambat-lambat. Tapi tidak demikian. Sebaliknya, ia sabar terhadap kamu. Sabar. Sebab ia tidak mau seorang pun yang binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat. Semua orang itu siapa? Yang dipilihnya, umat pilihannya. Ya, umat pilihannya. Supaya semua orang umat pilihan itu bertobat dari dosa-dosanya. Beliau sabar terhadap umat pilihan. Ya. Oke. Jika Allah mau semua manusia bertobat, ternyata hanya sebagian orang yang bertobat, bukankah itu berarti Allah gagal? Ya tidak mungkin lah. Allah kan gak pernah gagal. Kalau Allah mau 1 miliar orang bertobat, ternyata yang bertobat cuma separohnya, berarti separohnya lagi Allah gagal tuh. Tidak demikian. Allah tuh nggak pernah gagal. Ya, jadi semua orang yang dipilihnya pasti bertobat. Kapan? Ya kita nggak tahu. Waktunya Tuhan. Ya. Ayub 42 ayat 2 nih bagus. Kata Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan nggak pernah gagal. God never fails. Allah nggak pernah gagal. Ya. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Ya umat pilihannya. Berapa banyak orang nggak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Ialah yang akan menyelamatkan umatnya, umat pilihan dari dosa mereka. Semua manusia termasuk saya dan saudara, kita orang berdosa. Harusnya secara keadilan Allah kita semua masuk neraka. Tapi karena kasih karunia-Nya, Allah memilih sebagian orang, tidak semua. Sebagian orang menjadi orang-orang pilihannya, umat pilihannya. Itu semua bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita. Semua by the grace only, ya. Hanya anugerah Tuhan saja. Amin. Ya. Hanya anugerah Tuhan saja.
Ya. Markus 4:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang, tidak disebut menjadi tebusan bagi semua orang, tapi menjadi tebusan bagi banyak orang. Berapa sih banyak orang itu nggak ngerti. Allah yang tahu. Ya. Allah yang tahu berapa exactly-nya berapa banyak. Tapi hanya disebut banyak orang. Itulah jumlah umat pilihan Allah. Ya. Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, Kisah Rasul 18 ayat 9-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, itu kata Tuhan ya. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab kata Tuhan, banyak umatku di kota ini. Banyak umatku di kota ini. Umat pilihan Tuhan. Ya. Iya. Roma 8 ayat 29 sampai 30 ini bagus sekali. Roma 8 ayat 29 dan 30 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, pertama dipilih dulu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Step kedua ditentukannya. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, itu step ketiga. Dipilih, ditentukan, step ketiga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Karena percaya Yesus dibenarkan. Itu step keempat. Dan setelah percaya Yesus dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. 5 step. Pada waktu hari kedatangan Yesus kedua kali, umat yang dipilih Allah itu akan dimuliakannya. Puji Tuhan. Jadi pertama dipilih dulu. Efesus 1 ayat 4 ya, dipilih dulu. Yang kedua ditentukan. Ketiga dipanggil melalui penginjilan, melalui PI pribadi, lewat KKR, lewat dengar musik rohani ya. Jadi dipanggil. Kemudian karena percaya Yesus ya dibenarkan. Puji Tuhan, setelah dibenarkan waktu Yesus datang kedua kali dimuliakan. Puji Tuhan. Ada 5 step di sini ya. Roma 8 ayat 29 dan 30 bagus sekali ya. Bagus sekali. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana mempercepat kedatangan Tuhan? Cara mempercepat kedatangan Tuhan. Istilah ini bukan dari saya, tapi dari firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Cara mempercepat kedatangan Tuhan. Pertama dengan berdoa. Tuhan kan mengajarkan kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi cara mempercepat kedatangan Tuhan yang pertama yaitu caranya berdoa. Sekarang istilah Inggrisnya bagus nih. Do what you pray. Kerjakan apa yang kita doakan. Do what you pray. Kerjakan apa yang kita doakan. Apa itu artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah suatu masyarakat di dunia di mana kehendak Allah terlaksana secara sempurna seperti di surga. Itulah kerajaan Allah. Suatu masyarakat di dunia di mana kehendak Allah terlaksana secara sempurna seperti di surga. Jadi kalau kita menghadirkan kerajaan Allah dalam bisnis kita, biarlah bisnis kita juga melaksanakan firman Tuhan. Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Biarlah keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, itu melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan firman Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kerajaan Allah dihadirkan dalam gereja kita. Biarlah seluruh anggota gereja kita jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, dalam keluarga mereka masing-masing. Puji Tuhan. Ya. Nah,
Kerajaan Allah tuh nggak terbatas teritorial negara tertentu. Sekali lagi, kerajaan Allah tidak terbatas pada teritorial negara tertentu. Kerajaan Allah tidak terbatas pada Israel. Kerajaan Allah tidak terbatas pada Korea. Kerajaan Allah tidak terbatas teritorial negara tertentu. Tapi berada dalam kehidupan pribadi-pribadi di seluruh dunia. Pribadi-pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja segala raja. Nah itulah, orang-orang itulah yang mentuhankan Kristus dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi, kerajaan Allah tidak terbatas pada teritorial negara tertentu, tetapi berada dalam kehidupan pribadi-pribadi di seluruh dunia. Syarat menjadi anggota kerajaan Allah adalah taat pada kehendaknya secara pribadi. Taat saja pada kehendak secara pribadi. Firman Tuhan berkata, percaya pada Yesus kau selamat. Ya taat saja. Lakukan kehendak Allah, lakukan perintah Tuhan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Ya taat saja. Ya. Syarat menjadi anggota kerajaan Allah, taat pada kehendaknya secara pribadi. Melalui doa ini, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Melalui doa ini umatnya disadarkan dan dimotivasi untuk menghadirkan kerajaan dan kehendak Allah dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Ini puji Tuhan. Doa ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui doa ini umatnya disadarkan dan dimotivasi untuk menghadirkan kerajaan Allah dan kehendaknya dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Amin. Ya. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Ada beberapa ekspresi yang berbeda dari pengucapan doa ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada beberapa ekspresi ya. Ekspresi pertama apa? Ekspresi pertama mengucapkannya dengan dada pasrah. Karena merasa kalah, nggak ada pilihan lain. Ya sudah, aku sudah kepentok nih. Ya sudah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gitu ya. Ada yang begitu. Mengucapkan dengan dada pasrah karena merasa kalah, nggak ada pilihan lain. Udah mentok. Bagi orang itu Allah dianggap terlalu kuat untuk dilawan. Allah terlalu kuat untuk dilawan. Siapa ini contohnya dalam Alkitab? Ini ada orang, ingat gak seorang nabi ya, disuruhnya oleh Tuhan ke mana? Ke Niniwe. Tapi dia lari ke Tarsis, lihat. Niniwe situ, dia lari ke situ. Ya, siapa orang ini? Orang ini adalah Nabi Yunus. Dia nggak suka pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Di tengah ketika dia berlayar, di situ Tuhan tangkap. Dia masuk, dibuang ke laut, seekor ikan, tidak disebut ikan jenis apa, tapi Tuhan pakai seekor ikan untuk membawa dia pergi ke benua, ya, ke arah Niniwe. Ikan itu tentunya tidak bisa melewati daratan kepada Niniwe ya. Dia hanya membawa dia sampai pinggir pantai saja. Nah, di situ Yunus pergi memberitakan firman Tuhan. Ya, memang bagi Yunus Allah dianggap terlalu kuat untuk dilawan. Saudara juga, kita juga, kalau kita melawan kehendak Allah, kita akan seperti Yunus. Tapi biarlah kita jangan seperti Yunus yang dipaksa Tuhan di tengah-tengah laut gitu ya, sehingga kita nggak bisa pergi lagi. Ya, jadi ada sebagian orang yang mengucapkan jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Ada yang mengucapkan dengan nada pasrah karena merasa kalah, nggak ada pilihan. Itu ekspresi pertama. Ya, ekspresi kedua, mengucapkannya dengan nada marah dan pahit. Wow, marah dengan nada marah dan pahit. Ya. Allah dianggap sebagai musuhnya. Waduh, aku kecil nggak bisa lawan Allah. Ya Allah dianggap sebagai musuhnya. Ya. Ini bagus sekali teladan Ayub. Teladan Ayub bagus sekali. Ketika dia mengalami cobaan dari iblis, ya. Ayub 1 ayat 21 dan 22 dan Ayub 2 ayat 10. Bagaimana sikap Ayub?
Ayub 1 ayat 21 dan 22 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh, ini sikap Ayub luar biasa. Hilang habis semua harta, ya, anak-anak meninggal, dibunuh orang, mengalami bencana, ya. Tapi luar biasa. Tuhan yang memberi, kata Ayub, Tuhan yang mengambil juga. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini contoh yang baik daripada Ayub. Teladan Ayub, ya. Nah, dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak berbuat dosa. Ya, Ayub 2 ayat 10 dikatakan, jawab Ayub, kau bicara seperti orang dungu, masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak? Itu kata Ayub kepada istrinya. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Ya, sikap ketiga, adalah kehendakmu di bumi seperti surga. Sikap ketiga lah, mengucapkannya dengan keyakinan akan kasih Allah. Ini sikap mengucapkannya dengan keyakinan akan kasih Allah. Walaupun tantangan dialami, cobaan dialami, tapi dia tetap yakin akan kasih Allah. Ya. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ini satu ajaran yang luar biasa indah dari Tuhan Yesus. Apalagi Bapamu yang di surga, Bapa di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan yang buruk, yang baik. Cuma kita harus pahami, yang baik menurut Allah tidak identik dengan yang nyaman atau yang enak. Seringkali kalau orang terus mengalami nyaman, enak, akhirnya gak baik untuk kepribadiannya, terlalu manja dia. Kurang siap menghadapi tantangan. Sehingga dikatakan yang baik tidak identik dengan yang nyaman dan enak. Kadang-kadang kesulitan baik untuk menggojlok, untuk mendisiplin kita. Yang sering kali keliru. Ya. Untuk memperbaiki, untuk mendewasakan seseorang. Ya. Oke, yang ketiga, sikap ketiga lah, mengucapkan dengan meyakini akan hikmat Allah yang melampaui kemampuan manusia berpikir. Allah tuh punya hikmat yang melampaui manusia berpikir, ya, melampaui pikiran manusia. Yesaya 55 ayat 89. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Itu bagus sekali. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Roma 11 ayat 34 juga bagus. Dalam Alkitab tertulis begini. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah dapat memberi nasihat kepadanya? Oh, tidak ada seorang pun bisa memberi nasihat kepada Tuhan. Tuhan itu maha hikmat, maha bijak. Ya. Oke. Ingat ini dua ayat ini bagus sekali, ya. Oke. Lalu yang kelima, mengucapkannya, jalanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Mengucapkan dengan sikap taat yang didasarkan pada kasih. Taat kepada Tuhan bukan terpaksa, tapi didasarkan pada kasih. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Menangkap ikan dia. Tapi karena engkau menyuruhnya, karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Itu sikap patuh dari Simon. Dan akhirnya Tuhan berkati luar biasa. Ya, bagaimana mempercepat kedatangan Tuhan? Itu dengan mengabarkan Injil.
Kita mau kalau kita mau Tuhan cepat datang ke dunia untuk kedua kalinya, yang pertama dengan mengabarkan Injil. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. All the inhabited earth. Dunia yang didiami tentunya, ya, didiami oleh manusia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Semua bangsa di sini adalah etnis grup etnis itu ya. Grup manusia secara etnis. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Semua etnis akan pernah mendengarkan Injil Tuhan, baik lewat lisan maupun lewat telekomunikasi, lewat berbagai macam cara Tuhan. Tidak dikatakan semua orang akan terima Yesus, tapi semua bangsa akan pernah mendengar kesaksian Injil itu. Semua bangsa. Injil diberitakan di seluruh bagian bumi di mana manusia tinggal. Injil diberitakan di seluruh bagian bumi di mana manusia tinggal. Ya. Jadi mempercepat cara pertama mempercepat kedatangan Tuhan ya dengan mengabarkan Injil. Tuhan bisa pakai berbagai media sosial. Ya, Tuhan bisa pakai internet, Tuhan bisa pakai berbagai YouTube, berbagai macam cara. Luar biasa. Ya. Namun tidak dikatakan semua orang akan percaya pada Tuhan Yesus. Tidak dikatakan demikian. Tapi Injil akan diberitakan kepada seluruh dunia. Ya. Oke. Roma 11 ayat 25. Saudara, saya harap kalian jangan merasa sudah tahu segala-galanya. Sebab ada sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah, tapi yang belum diketahui orang. Ada sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah, tetapi yang belum diketahui orang. Dan saya mau kalian mengetahuinya. Yaitu ini, sebagian dari orang Yahudi berkeras kepala, tetapi sikap mereka itu akan berlangsung hanya sampai jumlah orang-orang bukan Yahudi yang datang kepada Allah sudah genap. Ya, sekarang Tuhan izinkan bangsa Yahudi secara fisik belum percaya Yesus, sebagian besar ya. Tapi sebagian orang Yahudi walaupun jumlahnya belum banyak sudah percaya Yesus. Sebagian besar masih belum. Kenapa? Dikatakan sampai jumlah orang yang bukan Yahudi. Termasuk Indonesia. Termasuk Amerika. Bukan Yahudi kan. Termasuk Jepang. Termasuk Australia. Berbagai macam suku bangsa yang lain. Sampai jumlah orang yang bukan Yahudi yang datang kepada Allah sudah lengkap. Berapa banyak tuh? Sampai berapa banyak jumlah mereka? Tuhan nggak pernah kasih tahu. Ya. Dikatakan sampai jumlah orang-orang bukan Yahudi yang datang kepada Allah sudah lengkap. Ya, Tuhan yang tahu semuanya. Ya, mengapa sebagian orang tidak mau menantikan kedatangan Tuhan? Mengapa sebagian orang tidak mau menantikan kedatangan Tuhan? Karena mereka sedang enjoy, menikmati berkanjang dalam dosa. Ya, enjoy hanya dalam dosa. Matius 24, 38-39. Pada hari-hari sebelum banjir besar itu Erba yang lalu itu, orang-orang makan, minum, dan kawin. Maksudnya kawin mengawinkan dalam pemahaman bukan kawin normal nih, tapi ya yang melanggar susila. Pada hari terakhir sebelum banjir besar itu orang-orang makan, minum, gitu, mabuk-mabukan gitu ya. Begitulah terus-menerus sampai pada hari Nuh masuk dalam kapal. Ingat zaman Nuh. Nabi Nuh sudah menyuarakan suara pertobatan, tapi diketawain oleh orang-orang yang hidup pada waktu itu. Ya. Pada waktu banjir itu, air bah itu melanda mereka semua, barulah mereka sadar akan apa yang sedang terjadi. Begitulah juga keadaannya nanti kalau anak manusia datang. Ya. Sebagian orang masih mentertawakan Injil Tuhan. Mereka nggak mau bertobat. Tapi pada satu saat nanti kesabaran Tuhan sudah selesai, Yesus akan datang kedua kali. Ya, mengangkat
orang-orang yang sudah percaya yang yaitu tebusannya. Puji Tuhan. Oke. Kelompok apakah yang sangat gandrung dengan ajaran kedatangan Tuhan? Kelompok apakah yang sangat gandrung dengan ajaran kedatangan Tuhan? Yang sedang, yaitu mereka yang sedang mengalami banyak masalah, aniaya, terlibat banyak hutang dan lain-lain. Ya kalau orang banyak hutang, nggak bisa bayar, ya sudah cepat-cepat Yesus datang kedua kali lah. Kalau Yesus datang kedua kali, segala hutangku beres toh. Ya, atau sedang dianiaya, kesulitan, ya. Atau sedang banyak masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan. Oh cepat-cepat Yesus datang kedua kali lah, gitu ya. Ini kelompok apakah yang sangat gandrung dengan ajaran kedatangan Tuhan? Ya. Mereka sedang sangat merindukan kelepasan dalam tanda kutip. Ya. Ada yang berusaha dengan berbagai cara untuk mendukung pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Karena menurut mereka kalau Bait Allah di Yerusalem dibangun kembali, Yesus datang kedua kali itu. Jadi mereka berusaha kirim dana untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Ya, ini gambarnya. Dikatakan Masjid Al-Aqsa sekarang ini di atas yang didirikan di atas Bait Allah yang dahulu. Ya. Ini mereka katakan inilah ark yang baru, tabut Allah yang baru. Ya. Nah, ini mereka katakan ini lembu merahnya sudah siap, tapi ternyata itu sudah berita sekian tahun yang lalu. Ini bagi mereka yang sungguh-sungguh gandrung dengan biasa teologi mereka sangat Israel sentris, ya. Bukan Kristosentris, bukan pusatnya Kristus tapi Israel sentris, bangsa Israel sebagai pusat. Ya. Oke. Nah, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya? Sikap umat Tuhan yang seharusnya bagaimana? Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Itu percaya, harus percaya. Nggak boleh nggak percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Yang kedua, lakukan tugas di berbagai bidang hidup dengan baik. Engkau diberi talenta mengajar. Engkau diberi talenta untuk menjadi bekerja, jadi manajer atau jadi apapun di bidang saudara. Kerjakan dengan baik. Sesuai dengan talenta dan panggilan saudara. Kau dipanggil untuk jadi bisnisman, dia jadikan bisnismu menjadi sarana yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Bagus nih kalau 3 ayat 23 dan 24. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakan dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, apa saja. Bukan hanya jadi penginjil, tapi jadi guru, jadi bisnismen, jadi karyawan, apa saja. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakan dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Sikap layani, kerjakan dengan sepenuh hati. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Ya, apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Majikan yang sebenarnya. Ya. Ya. Yang ketiga, lakukan tugas pelayanan dengan baik. Lakukan tugas pelayanan dengan baik. 1 Petrus 5 2-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Lakukan tugas dengan penuh dengan spirit, semangat mengabdikan diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi teladan, moral, mental, semangat, jadi teladan. Ya. Maka kamu saat gembala agung datang, yaitu Tuhan Yesus, kamu akan terima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kamu akan terima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Ya. Oke.
Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Perkataan firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Biar Roh Kudus menolong kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami tidak tahu kapan saatnya Yesus datang kedua kali. Tapi kami sebagai anak-Mu, sebagai umat-Mu, mau bersiap diri. Kapan saja Tuhan datang, kami sudah siap diri menerima kedatangan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tolong kami, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.